Kau yang kami nantikan, Kau yang kami nantikan, Yeshua HaMashiach. Kau yang kami rindukan, Yeshua HaMashiach. Sekali lagi Kau yang kami nantikan, Yeshua HaMashiach. Kau yang kami rindukan, Yeshua HaMashiach. Kau yang kami nantikan, Yeshua HaMashiach. Kau yang kami rindukan, Yeshua. Sakaradamaya syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami sekali lagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, bukakan setiap hati kami. Bukakan setiap pikiran kami Tuhan. Biar kami bisa menerima Tuhan setiap yang daripada Engkau, setiap berkat, setiap yang baru Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Saya Vera. Shalom. Dan hari ini saya sedang berada di Kendari. Shalom semua warga Kendari yang sedang ikut Zoom, mungkin ada di sini. Saya sedang berada di Kendari sampai 1 minggu ke depan untuk mempersiapkan acara 7 Juni nanti. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini yang mau saya bagikan adalah warisan tentang Kathryn Kuhlman. Mungkin buat yang belum tahu siapa itu Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman adalah penginjil, pendeta Kristen dari Amerika yang sangat terkenal pada abad 20-an. Dan dia tuh penginjilannya sebagai pelayanan kesembuhan ilahi, tentang healing, tentang kesembuhan ilahi, tentang berjalan dalam Roh Kudus gitu. Jadi pelayanannya itu Kathryn Kuhlman itu sangat identik dengan penekanan pada kuasa Roh Kudus dan mujizat yang mengubah setiap kekristenan gitu. Jadi Kathryn Kuhlman itu dia itu pertama kali pelayanan di umur 16 tahun. Jadi pada saat 14 tahun dia mengalami pertobatan, kemudian 16 tahun dia mulai belajar berkhotbah, diundang ke radio-radio, pokoknya dia itu penginjil awalnya independen keliling, dan dia keliling Amerika, keliling mengalami kesembuhan, menceritakan kuasa siapa Roh Kudus itu, benar-benar identik dia itu. Pokoknya kalau setiap kita mengenal nama Kathryn Kuhlman, oh ini wanita pada abad 20-an, jarang banget. Itu tuh jarang banget penginjil seorang wanita, biasanya laki-laki. Dan dia adalah penginjil seorang wanita pada abad 20-an yang berbicara pertama kali tentang kuasa kebangkitan Roh Kudus, tentang perjalanan bersama Roh Kudus. Hari ini yang mau saya bagikan tentang warisan tentang beliau, tentang Kathryn Kuhlman. Tentang
eh, tokoh-tokoh tentang pendahulu-pendahulu kita gitu. Warisan itu bisa aja uang, nama besar, jabatan, itu kalau yang di dunia. Tetapi yang surga, orang-orang Tuhan tuh mencari orang-orang yang meninggalkan warisan rohani gitu loh. Warisan yang kekal, yang gak akan bisa eh, dimiliki oleh orang lain gitu. Bagaimana kita mau mengambil setiap warisan-warisan ilahi yang dari surga itu turun ke atas setiap kita. Catherine Kuhlman itu pernah berkata, saya percaya Roh Kudus adalah pribadi paling mulia di bumi ini gitu. Mengapa sampai hari ini namanya itu masih diingat? Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia terkenal, tapi satu lagi karena hidupnya membawa hadirat Tuhan. Hidupnya beda. Hidupnya itu membawa sesuatu yang pada zaman itu tuh cuma dia doang. Dia doang, sampai orang tuh bingung, kenapa sih sampai tuh dulu abis itu setelah dia ada Benny Hinn itu di zaman-zaman ini ya. Waktu saya masih ada Benny Hinn, maksudnya waktu kecil saya masih tahu Benny Hinn, tapi pas Catherine Kuhlman saya tahu itu pada saat saya udah gede gitu loh, udah dewasa. Di zaman benar-benar di zaman Catherine Kuhlman itu dia benar-benar mengajarkan pribadi Roh Kudus, yang benar-benar Roh Kudus itu pribadi yang dia tuh mengajak kita harus penuh-penuh penyerahan total pada saat kita bersama Roh Kudus gitu. Dan bukan karena dia sempurna, bukan karena dia terkenal gitu, tapi banyak banget orang tuh mewariskan rumah, mewariskan bisnis, mewariskan apapun, tapi sedikit yang mewariskan api doa, mewariskan perjalanan-perjalanan bersama Tuhan. Bapak Ibu, warisan itu bisa diambil. Walaupun orangnya udah nggak ada nih, bisa kita ambil. Karena untuk kita menerima warisan mesti ada matching dan fit in dalam hidup kita. Jadi walaupun gimana Bu Vera saya bisa terima warisan? Gimana? Pada saat engkau mempelajari, engkau mendengarkan khotbahnya Catherine Kuhlman, engkau mempelajari mungkin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin engkau dari jauh, dari mana, dari provinsi, engkau bisa menerima warisan itu Bapak Ibu. Asal engkau matching dan fit in dalam hidup kita. Karena kita punya saluran yang sama. Kita punya saluran yang sama dengan orang itu, warisan itu bisa turun dalam hidup kita. Amin. Yang pertama saya mau bagikan adalah warisan Catherine Kuhlman adalah warisan perjalanan bersama Roh Kudus, warisan keintiman dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pelayanan Catherine Kuhlman itu dipenuhi kesembuhan dan mukjizat. Tetapi yang menariknya, ia tidak meninggikan mukjizat, ia tidak meninggikan Yesus, karena itu bukan yang utama, tetapi dia mengenalkan pribadi Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus diberikan untuk memulihkan, menyelamatkan, menguatkan, membawa jiwa kepada Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Dan Catherine Kuhlman sangat menghormati Roh Kudus sebagai pribadi yang nyata. Bahkan dia pernah berkata, Roh Kudus lebih nyata bagi saya daripada siapapun. Dia berkata seperti itu. Roh Kudus lebih nyata dari saya. Dari saya, Roh Kudus lebih nyata bagi saya daripada siapapun. Dan dia juga berkata, Roh Kudus akan selalu melakukan Yesus, berikanlah kemuliaan kepada Tuhan selalu. Jadi perjalanan beliau bersama Roh Kudus yang harus kita ambil warisan hari-hari ini. Warisan perjalanan keintiman dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya juga mau sedikit kesaksian. Bagaimana saya juga dulu bukan orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Saya dulu bukan orang yang bahkan mau mendengarkan pribadi tersebut, enggak. Tapi sekali lagi hari-hari ini kita perlu. Ini adalah tahun manifestasi Roh Kudus. Tapi bagaimana saya mau mendengarkan Roh Kudus adalah salah satunya adalah kita harus seperti penyerahan total. Kita nggak punya apa-apa, kita datang kepada Tuhan. Kita bukan orang yang tahu, kita bukan orang yang so pinter. Tapi pada saat kita menundukkan diri, penyerahan total, disitulah kita bisa mendengarkan Roh Kudus lebih lagi. Mendengarkan Roh Kudus pribadinya lebih lagi. Hari ini saya di Kendari, saya belajar untuk
masuk ke setiap gereja-gereja, sosialisasi ke gereja-gereja untuk ikut serta acara tanggal 7 Juni. Saya bingung gimana Tuhan strateginya. Gimana ya Tuhan strateginya biar gereja-gereja ini mau gitu. Pada saat saya pakai pikiran saya, Roh Kudus itu nggak akan bisa masuk. Pada saat saya pakai pikiran saya, kecerdasan saya, yang saya tahu, oh iya yang saya tahu kita harus ke pemerintahan, kita cari nih orang pemerintahan yang kuat. Itu pikiran saya. Itu benar-benar pikiran saya. Tapi kalau pikiran Roh Kudus adalah yang pertama, Roh Kudus langsung bicara, ayo langsung ke ketuanya. Kamu ke Kendari dulu aja, ketemu orang Kendari, siapa, ngobrol-ngobrol dulu aja gitu. Jadi hari pertama kemarin kami tuh kayak ngobrol, sosialisasi gitu. Mungkin buat kayak sebagian orang, kalau kelamaan ngobrol gitu ya, ayo. Tapi pada saat kita ngobrol sama beberapa orang yang Tuhan perkenalkan Divine Connection, tiba-tiba disitulah yang Roh Kudus suruh ketemu ini, disitulah tiba-tiba Tuhan bukakan satu persatu untuk Kendari. Pada saat kita mau menerima warisan dengan Roh Kudus, satu aja dulu syaratnya dalam hidup kita. Kita jangan pakai pikiran kita dulu. Kita jangan langsung kita sok pinter, iya begini, sesuai. Kalau mau minta izin, rule-nya begini, harus ke pemerintahan, harus ke kepolisian. Kalau mau bikin arak-arakan, rule-nya begini, nggak boleh keramaian, segala macam. Kita nggak usah pakai yang coba peraturan-peraturan dunia. Ya itu benar harus dilihat, harus disesuaikan. Tapi sekali lagi, tanya Roh Kudus. Yang pertama, tanya Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan untuk 7 Juni? Nanti kita akan melakukan itu di setiap titik. Saya berharap Bapak Ibu membuat sesuatu 7 Juni di setiap titik dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi tanya Roh Kudus, Bapak Ibu, Roh Kudus saya kemana ya? Saya ke titik mana ya? Apakah saya ikut pelayanan pemimpin tersebut? Apa saya ikut di Bantar Gebang buat yang di Bekasi? Apa saya Tuhan suruh ayo bikin dengan pemulung-pemulung 7 Juni. Ini waktunya orang-orang harus datang kepadaku, rumahku harus penuh. Misalnya Roh Kudus berkata seperti itu. Ayo bikin ke tempat panti jompo, ke tempat yang tua-tua untuk acara 7 Juni. Itu. Misalnya Roh Kudus berkata seperti itu. Baru sekali lagi hari-hari ini kita inginkan berjalan dengan pribadinya. Jangan sampai karena kita pintar, karena kita tahu, karena kita sering melakukan ini, oh ya KKR biasa kumpulin orang, bagi-bagi makanan. Jangan sampai ini menjadi sebuah aktivitas yang biasa. Bahkan kita cuma sebagai pasukan yang ikut-ikut aja, ya tinggal kirim foto. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Tapi hari-hari ini di setiap kegerakan apapun, di setiap ada aktivitas apapun, biar kita bukan jadi sesuatu orang yang cuma terlibat. Tapi kita minta Roh Kudus, ini bagaimana? Tanya, libatkan pribadinya sekali lagi. Pribadi yang begitu lembut, bahkan juga bisa sangat kuat, bahkan juga bisa sangat pada saat pribadinya itu menerjang hidup kita, itu benar-benar bisa sangat kuat menyembuhkan hidup kita. Tapi pada saat pribadinya pun ikut berterus terang, ikut masuk ke dalam hidup kita, fit in, menyatu dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada saat Roh Kudus menyatu, itu benar-benar kayak kita tuh nggak bisa terkendali melakukan apapun. Seperti ada api yang mengalir dalam hidup kita. Seperti kita tuh jadi pemberani gitu loh. Pada saat kita minta tuh Roh Kudus tolong menyatu. Tolong pimpin saya. Tolong saya mau kemana. Saya mau ngapain, tolong pimpin saya. Hari ini saya mau mendengarkan Engkau. Saya mau berjalan dengan Roh-Mu hari ini. Itu seperti ada pribadi yang kayak masuk, kita kayak terima sesuatu super power. Kita kayak terima, kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita, aliran. Itulah pada saat Roh Kudus menyatu. Dan kita nurut aja sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan pada saat saya belajar lagi tentang Kathryn Kuhlman, pada saat saya mau menyampaikan ini, saya belajar lagi, saya cari lagi. Beliau itu bagaimana sih berjalan dengan Roh Kudus? Satu kuncinya dia cuma berikan hatinya. Karena katanya berikan seluruh hidup bagi Tuhan. Semua tubuhmu jangan setengah-setengah. Bayar harganya. Dia selalu dalam khotbahnya bilang pay it cost. Pay it cost. Apapun yang terjadi, bayar setiap harganya. Untuk kita mau mengenal, mau minta Roh Kudus menyatu, kita juga harus ada harga yang harus dibayar. Apa contohnya? Mungkin ada cawan yang naikkan setiap hari. Saya mau menyatu nih dengan Roh Kudus, terima warisan Kathryn Kuhlman. Tapi kalau kita diem aja, kita kayak cuma amen-amen, itu bukan, kita nggak bakal bisa terima. Tapi bagaimana caranya?
kita harus bayar harganya untuk kita bisa menerima keintiman dengan Roh Kudus. Bayar harganya gimana? Mungkin hari-hari ini dengarkan lagi nih. Cari tahu lagi gimana pribadi Roh Kudus, khotbah-khotbah yang menceritakan tentang pribadi Roh Kudus boleh digali lagi, boleh dicari tahu lagi. Bahkan sekarang tuh udah banyak khotbahnya Catherine Kuhlman yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris banyak, kalau yang bisa bahasa Inggris boleh banget ikutin, tapi ada juga yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gimana dia cerita tentang kuasa Roh Kudus, gimana dia cerita tentang siapa pribadi Roh Kudus yang gentleman ini, yang sangat berkuasa, yang sangat manis, yang sangat lembut, yang bahkan bisa sangat gagah perkasa di dalam hidup kita. Jadi hari ini mari kita inginkan warisan keintiman dengan Roh Kudus sekali lagi, berjalan dengan kuasanya sekali lagi. Bahkan pada saat kita izinkan pribadinya, pada saat kita mau pribadinya fit in dalam hidup kita, matching dalam hidup kita Roh Kudus tersebut, percayalah Bapak Ibu, apapun engkau berjalan kemanapun tidak akan ada rasa takut lagi. Engkau akan diberikan roh keberanian. Karena ketujuh roh Allah itu salah satunya adalah roh keperkasaan. Jadi setiap apapun ada tugas, ada mandat, bahkan ada pelayanan. Engkau punya keberanian karena ada apa? Roh Kudus, roh Tuhan yang ada dalam setiap hidup kita. Amin. Yang kedua adalah yang kedua adalah warisan Catherine Kuhlman yang sangat terkenal. Dia bilang gini, kamu tidak harus mengerti, cukup taat. Yang kedua adalah warisan ketaatan. Cukup taat, karena katanya ketaatan lebih baik dari pengorbanan, dan jika aku taat, Tuhan menyertaiku, Tuhan bersamaku. Warisan yang kedua dari Catherine Kuhlman yang mau saya bagikan adalah ketaatan. Dan beliau selalu katakan, kamu tidak harus mengerti. Dalam ketaatan kita nggak harus ngerti. Kamu nggak harus ngerti apa yang mungkin pemimpinmu memberikan tugas-tugas yang kita tuh nggak ngerti, kok susah ya tugasnya. Dalam hal itu kamu nggak harus ngerti, satu aja, cukup taat. Dengarkan apa kata Roh Kudus, dengarkan apa kata Tuhan, dengarkan apa kata pemimpinmu, cukup taat. Katanya ketaatan lebih baik daripada pengorbanan, dan jika aku taat, kuncinya adalah katanya apa? Tuhan menyertaiku. Jadi pada saat kita taat, katanya Tuhan menyertai setiap kita. Jadi benar-benar kuncinya yang mau saya bagikan dari tokoh tersebut, dari Catherine Kuhlman adalah ketaatan. Bagaimana kita bisa taat, kita bisa menyerahkan seluruh hati kita untuk bisa taat. Kadang taat kan, oh baik Bu, di mulut dulu nih, baik Pak, baik Bu, siap Tuhan. Tapi hati kita itu belum taat. Hati kita masih banyak pertanyaan. Hati kita masih banyak, kok begini sih? Ini ada apa sih, kok begini sih? Kok nyembah Tuhannya begini ya? Kok seperti ini, saya nggak ngerti. Saya nggak mau ngerti. Udah ya udah Tuhan, saya nggak ngerti. Tapi saya mau taat Tuhan. Saya mau taat Tuhan. Karena katanya lagi, ketika kita taat, Tuhan menyertai kita. Hari-hari ini, mari minta Tuhan, berikan aku roh ketaatan. Berikan aku roh penundukan diri. Untuk Tuhan, bahkan untuk pemimpinku. Karena kalau kita mau mengerti, kalau kita mau taat, mau ngerti dulu baru taat, itu kelamaan. Tapi cukup taat. Cukup taat pada saat Yesus membagikan 5 roti 2 ikan. Muridnya cuma taat, ditanya Tuhan, ada yang punya makanan gitu kan, nanya. Nggak ada yang punya. Terus ini anak kecil ini cuma bawa 5 roti 2 ikan. Tuhan cuma taat aja, dia angkat, tiba-tiba Tuhan bagikan, dan itu sisa 12 bakul. Gimana ceritanya saya juga masih nggak ngerti. Saya kayak, wow, dulu ajaib banget ya. Benar-benar mukjizat itu real di depan mata. Dulu seril itu udah sisa 12 bakul. Dari mana coba bakul yang murid-muridnya udah menyiapkan? Murid-muridnya udah dapat bakul, menyiapkan. Dan saya juga sedikit kesaksian Bapak Ibu. Minggu kemarin kami baru saja pulang dari Israel. Minggu kemarin kita baru pulang dari Israel, dan pada saat di Tabga, di tempat Tuhan membuat mukjizat 5 roti 2 ikan, yang kami lakukan, tim penuh yang lakukan adalah kita benar-benar
angkat, kita beli 5 roti bundar sama 2 ikan besar, kita beli pada saat kita tim penuhan, Bu Dinta dapat, kita angkat. Kita mau sekali lagi menguasai gunung sandang pangan, dan juga kita mau bilang pada saat roti itu dipecahkan, itu benar-benar bukan lagi hidup kita, tapi itu biar Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Kuncinya apa? Kuncinya taat. Kuncinya taat. Pada saat kami buat 5 roti 2 ikan, kebetulan kami cari roti dan ikannya. Kami cari wadahnya untuk membagikan kepada setiap peserta, setiap jemaat yang ikut ke Israel. Kami cari wadah, di wadah itu kami isi roti-roti yang sudah dipecahkan, ikan-ikan yang sudah kami pecahkan. Sebagai tindakan profetik, ini adalah wadah yang tidak pernah habis, wadah yang tidak pernah kosong. Nanti pada saat Tuhan datang, biar wadah ini selalu terisi penuh, dan biar hidup kita selalu membagikan, dan biar hidup kita pada saat roti dipecahkan, dan biar hidup kita itu bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan yang menyatu dalam hidup kita. Kuncinya satu adalah taat, dan jika aku taat, sekali lagi Tuhan menyertai kita. Saya itu cukup lama banget buat saya taat menundukkan diri kepada pemimpin saya. Saya cukup lama sekali, saya itu pelayanannya penari, Bapak Ibu. Ada pemimpin penari namanya Bu Elnike. Beliau itu pemimpin yang struktural, pokoknya struktural lah, tertata. Saya itu berantakan. Saya itu dari anak rumah singgah, hidup saya tuh nggak ngerti tertata gimana. Pokoknya saya serabutan lah ke sini, cukup liar gitu. Akhirnya bagaimana saya punya ketaatan, itu lama sekali saya ditundukkan oleh pemimpin saya. Tapi saya bersyukur hari ini Roh itu hinggap dalam hidup saya. Roh itu hinggap, ketaatan itu hinggap pada saat pemimpin saya mengatakan apa, saya cukup taat. Tapi bukan cuma taat di mulut, tapi saya taat di hati. Yes Tuhan, saya taat. Walaupun kadang bukan salah saya, iya betul. Saya merasa saya benar, satu kunci udah taat. Nggak boleh pembelaan, pokoknya kuncinya adalah satu, taat. Itu lama sekali saya ditundukkan sebuah kuda liar, yang sekarang hari ini Tuhan ubahkan menjadi kuda keagungan Tuhan. Itulah hidup saya. Begitu sangat liar awalnya, tapi karena ketaatan dan Tuhan menyertai saya, hari ini Tuhan ubahkan hidup saya menjadi kuda keagungan Tuhan. Dari ketaatan saya membuahkan hasil, dari ketaatan menikah, saya membuahkan hasil seorang anak, generasi penyembah. Anak saya dua-duanya, satu Yehuda, satu Uriat. Dua-duanya saya nggak pernah ajarin musik, saya nggak pernah ajarin bermain musik, tapi pada saat ada penyembahan, anak saya dua-duanya otodidak, Bapak Ibu. Yang satu masih umur 1,5 tahun udah bisa bermain drum. Sekarang dia 3 tahun, tapi dari umur 1,5 tahun dia bisa bermain drum, bisa bermain alat musik. Cuma karena saya sering tenteng pelayanan. Saya cuma sering tenteng pelayanan, duduk, tiba-tiba dia duduk di dekat drum, dia bermain-main drum dalam setiap pelayanan, dalam setiap KKR, dalam setiap ibadah di Mahanaim. Dia selalu standby bermain drum. Itu anak saya yang kedua, namanya Uriel. Karena apa? Buah dari ketaatan, Tuhan menyertai kita, lahirlah generasi-generasi penyembah dalam hidup kita. Kedua adalah ketaatan. Cukup dengan ketaatan, bergaul dengan Roh Kudus dan dengan ketaatan, maka saat itu hidupmu diubahkan, pribadimu diubahkan, bahkan buat engkau bisa minta, Tuhan tolong pada saat engkau taat, engkau bisa mewarisi kepada generasi-generasi di bawahmu, kepada generasi-generasi selanjutnya warisan yang lebih kuat, bukan warisan sekedar uang, bukan warisan sekedar pelayanan, tapi warisan benar-benar perjalanan pribadi bersama Tuhan. Anak saya, nggak saya ajarin. Yang pertama Yehuda, tiba-tiba dia bisa nyembah sendiri di rumah. Dia bisa nyembah sendiri di rumah. Dia bisa bahasa roh dengan sendirinya di rumah. Mungkin saya nggak pernah ngajarin, tapi saya selalu tenteng, saya selalu bawa kemanapun pelayanan demi pelayanan. Dari situ dia melihat bagaimana kuasa Roh Kudus, akhirnya dia bisa nyembah di rumah. Umur 6 tahun, yang kedua bisa bermain musik dengan sendirinya, bermain drum dengan sendirinya. Dari umur 1,5 tahun dan sampai sekarang umur 3 tahun, dia nggak pernah absen dalam pelayanan, dalam permainan drumnya. Itulah dia kunci dan buah dari ketaatan. Karena sekali lagi
ketaatan itu pada saat kita taat, Tuhan menyertai kita. Itulah dia. Yang ketiga, warisan rohani yang saya mau bagikan dari Kathryn Kuhlman adalah warisan penyerahan total. Jadi setelah taat ada lagi Bapak Ibu di atasnya ketaatan, yaitu penyerahan total gitu. Di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup katanya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu. Rahasia Kathryn Kuhlman itu bukan talenta. Dia tuh kalau khotbah selalu bilang, saya tuh lahir gak punya talenta, saya tuh gak punya apa-apa. Dia selalu bilang begitu pada saat dia khotbah. Saya tuh lahir cuma modal bayi merah, kata dia gitu. Saya gak punya apa-apa, kata dia. Tapi yang memberikan saya talenta adalah Tuhan. Tapi itu kan perkataan dia pada zaman 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin perkataan itu udah biasa sering kita dengar. Tapi pada saat perkataan itu dilontarkan 20 tahun yang lalu, itu perkataan yang sangat luar biasa. Perkataan yang benar-benar dia tuh gak punya apa-apa. Dia cuma punya Tuhan. Itulah yang memberikan dia talenta, dan itu adalah rahasia dari penyerahan total gitu. Tuhan itu gak mencari kemampuan besar, tetapi mencari penyerahan total. Karena banyak orang yang mau dipakai Tuhan, tetapi sedikit yang mau mati terhadap ego. Kalau penyerahan total kita harus mematikan daging. Kathryn Kuhlman selalu berkata, I die every time. Dia selalu berkata, dia mati setiap saat. Artinya apa? Dia mau, Tuhan tolong matikan aku. Matikan apa? Kedaginganku, egoku, kemarahanku, harga diriku, prideku. Pokoknya selalu dia berkata, I die every time gitu. Pokoknya dia selalu berkata, dia selalu minta Tuhan matikan setiap keinginan daging yang lebih kuat. Dia benar-benar ingin penyerahan total. Matikan Tuhan keinginan dagingku, egoku, prideku, kemarahanku. Sampai hari ini juga saya selalu berjuang Bapak Ibu untuk Tuhan matikan setiap keinginan-keinginan daging dalam hati saya yang sangat mungkin itu kecil, tapi suara itu terdengar ke Tuhan gitu. Saya mau, Tuhan saya capek, saya maunya tidur sampai bangun siang. Itu keinginan daging saya. Saya maunya saya tidur bangun siang. Saya maunya saya istirahat dulu, nonton yang lama, nonton film Korea. Itu keinginan daging saya. Pada saat saya pulang dari Israel, nonstop, tiba-tiba saya ke Kendari pelayanan. Ini baru 2 hari pulang dari Israel, saya langsung ke Kendari. Dan ini sampai tanggal 10. Bener-bener nonstop gitu Bapak Ibu. Bener-bener, tapi keinginan daging saya yang terkecil, saya pengen istirahat, saya pengen duduk, tidur sih lebih tepatnya. Saya tuh orangnya suka tidur. Kalau tidur tuh pengennya bangunnya siang gitu. Tapi tuh setelah saya menikah dan punya anak, itu udah gak bisa lagi bangun siang. Bener gak ibu-ibu? Kalau kita udah punya anak, menikah gak mungkin bangun siang. Anak kita aja bangun pagi. Tapi saya punya keinginan daging yang saya pengennya nonton gitu loh, santai gitu. Tapi sekali lagi juga saya selalu, Tuhan ya, tusuk keinginan dagingku, habisi keinginan dagingku ini. Karena justru pada saat saya mengikuti keinginan daging saya, santai, pasti hidup saya nggak kayak sekarang. Jatuhnya santai, ibu rumah tangga biasa. Tapi pada saat saya mematikan keinginan daging saya, oke, ini bukan waktunya santai. Ini saya itu pasukan terdahsyat gitu loh. Jadi ini bukan waktunya santai, kemanapun Roh Kudus berjalan, saya ikut. Ini eranya manifestasi Roh Kudus, eranya kita sedang mau buat KKR, doa serentak 7 Juni, saya harus jalan ke sana. Bukan juga karena saya jalan karena saya takut, bukan. Tapi emang, ya benar, saya harus jalan. Kalau enggak saya ketinggalan. Kalau enggak saya cuma jadi ibu rumah tangga biasa yang mengasuh anak-anak, saya nggak mau. Saya mau menjadi pasukan terdahsyat, penari Tuhan, saya mau nanti seperti Kathryn Kuhlman, dikenal menjadi orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Gitu. Saya mau warisan itu turun nanti ke generasi-generasi selanjutnya setelah kita, setelah saya. Warisan, jadi benar-benar pada saat kita penyerahan total, ya Tuhan, saya menyerahkan total. Minta Tuhan matikan setiap ego kita, setiap pride kita, setiap keinginan-keinginan kecil kita yang mungkin itu keinginan kecil tapi itu berbahaya Bapak Ibu. Bisa terdengar ke Tuhan dan itu sangat berbahaya, bisa mematikan potensi dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, minta penyerahan total. Karena hidup kita bukan bagi kita lagi gitu. Minta penyerahan total. Minta sekali lagi hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, dan minta sekali lagi ketaatan untuk kita hari-hari ini bisa berjalan dengan Roh Kudus. Karena Tuhan tuh gak cari yang paling pinter,
Tuhan gak cari paling terkenal, Tuhan gak cari yang paling kuat. Tetapi Tuhan mencari yang berkata, Roh Kudus, pakailah hidupku. Roh Kudus, kuasai hidupku. Tuhan mencari yang berkata, Tuhan ini aku. Pakailah aku, utuslah aku. Tuhan mencari hati yang taat. Tuhan mencari hari-hari ini hati yang mau menyerahkan total setiap hidup kita, setiap pelayanan kita, bahkan setiap apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita minta hari-hari ini Tuhan, matikan setiap keinginan daging kita, setiap ego kita, setiap pride kita, setiap kesombongan kita, setiap mungkin nama baik. Mari hari-hari ini letakkan di hadapan Tuhan dan minta Tuhan penyerahan total hari-hari ini untuk setiap hidup kita. Karena pada saat kita menyerahkan total, kita minta kuasa, Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan diberikan kuasa. Pada saat kita taat, Dia menyerahkan, Dia menyertai kita. Pada saat kita menyerahkan total hidup kita, sekali lagi, benar-benar saya hanyalah sarung tangan hidup kita dan Tuhan yang menggerakkan setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya pimpin dalam doa. Kiaraya sakararaya sekerere kiaraya sekerere Tuhan. Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, Engkau yang turunkan Tuhan setiap warisan-warisan ilahi Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap hati kami Tuhan. Buat kami Tuhan, matching dan fit in Tuhan dalam setiap warisan-warisan ilahi ini Tuhan. Kiaraya sakararaya sekerere. Yes Tuhan. Shakanaraba shekenereba. Kianaraba shakana. Satu perkara. Pada waktu tadi malam saya merenungkan satu perkara. Kita mungkin ada di tengah-tengah di mana sebuah pekerjaan Tuhan. Kita mungkin ada di tengah-tengah sebuah kegerakan. Sepertinya kita begitu dekat dengan Roh Kudus. Sepertinya kita begitu melakukan semua yang Tuhan mau. Tetapi pada waktu semalam saya merasakan, di saat kita ada di tengah-tengah kegerakan, kita ini memiliki hati yang bisa sangat berjarak dengan Tuhan. Kita bisa kehilangan denyutnya. Kita menjadi pribadi yang tiba-tiba itu kita tidak bisa menyatu dengan Dia. Dengan semua yang menyerbu dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau belajar jujur. Bagaimana seorang Kathryn Kuhlman bisa berkata, Tuhan, lebih baik kau bunuh aku jutaan kali, supaya aku ini bisa hidup. Seringkali tanpa kita sadar, kita di tengah semua kesibukan, kita di tengah semua kegerakan yang ada, tapi hati kita mati perlahan-lahan. Tetapi hati kita membeku perlahan-lahan. Tetapi kita membiarkan keletihan itu menyerbu. Kita mengizinkan kita berjarak dengan Tuhan. Pagi hari ini minta untuk kita bisa jujur di hadapannya. Hari itu sebuah kejujuran yang terjadi pada Kathryn Kuhlman. Satu hati yang berkata setiap kali dia mulai berjarak dengan Roh Kudus, pada waktu dia mulai tidak seritme dengan Roh Kudus, dia mulai mengenal, dia mulai mengetahuinya. Dan itulah yang membuat dia berkata, Tuhan, 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 sekali lagi Tuhan, bunuh aku ribuan kali. Karena sesungguhnya dia mulai mendapati hatinya yang mulai berjarak. Hatinya yang mulai membeku. Hatinya yang mulai tidak seritme dengan Roh Kudus. Ini bukan bicara tentang sebuah perjalanan setiap kali kita memiliki
sebuah tugas yang dari Tuhan. Ini bicara tentang nafas. Ini bicara tentang sebuah daily life. Ini bicara tentang sebuah kejujuran yang seberapa kita mau lihat hati kita yang paling dalam. Mari kita minta. Mari undang Roh Kudus, mari undang Roh Kudus. Dengan lembut katakan, "Come Holy Spirit." Syakana raba shekenere. Mari selidiki kami Tuhan, selidiki kami. Sampai kami menemukan sebuah kejujuran di hati kami. Sampai kami ada sebuah teriakan kehausan dan kelaparan. Sampai seluruh sel-sel kami mengakui dan berteriak, kami perlu Engkau. Mari mulai dengan kami Tuhan. Sebelum Engkau menguasai seluruh bumi, mari mulai dengan kami dan kuasai kami. Come Holy Spirit. Holy Spirit. Kiarapa syakatakana ramo. Holy Spirit. Jangan pernah biarkan aku berjarak denganmu Tuhan. Holy Spirit, anoint us. Mari menari bersama denganmu. Your healing. Biarkan rohku menyatu denganmu. All fears and doubts. Holy Spirit, come anoint us again. Holy Spirit, Please come, Holy Spirit. Holy Sweet, Engkau roh yang sangat berarti bagi kami semuanya. Buat kami berkenalan, buat kami melekat lebih lagi. Buat kami tidak pernah mau menukarkan Engkau dengan yang lain. Mari kuasai hati kami. Mari kuasai seluruh hidup kami. Come anoint us again. Come Holy Spirit. Holy Spirit. Biar apa syokono robo segeneba. Sampai Engkau menemukan rumah yang Kau sukai. Sampai Engkau menemukan hati yang Kau sukai. Sampai Engkau menemukan setiap denyut rindu. Sampai Engkau menemukan haus. Tiada Holy Spirit, come anoint us again. ku tak mau satu hal. Syakana raba syedere. Kudus, Mari kuasai kami Tuhan Roh Kudus. tak mau kehilangan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kau tahu hati manusia. Demikian rapuhnya hati manusia. Demikian jahatnya hati manusia. Manifestasikan dirimu. Oh, Ku tak mau Kau lihat betapa semua Tuhan, betapa curangnya hati manusia. Ajari kami sebuah kejujuran. kehilangan. Ku tak mau Tinggalkan
kami tahu hati dan perasaanmu Tuhan. Sampai kami menghargai setiap hati dan perasaanmu. Ruah Elohim manifestasikan diri. Biarkan musik mengalir, biarkan musik mengalir. Pagi hari ini Tuhan, ajari kami melihat mata, ajari kami melihat hati kami Tuhan yang paling dalam. Ajari kami mengenali setiap hati kami. Bahkan ajari kami mengenal kejahatan hati kami Tuhan. Kiara Basho, mari selidiki. Mari bicara dengan rohnya. Mari bicara dengan Roh Kudus. Ya Rabashadadadadadade. Ya Naramo. Ya Raro. Buat kami menghargai hatimu. Buat kami menghargai setiap selera-Mu. Buat kami menghargai perasaanmu. Ya Ruah HaKodes, Ruah HaKodes. Ya Rarara. Ya Rabasakana Ramo. Ya Ranamaya Serere. Ya Rabashe. Ajari aku tentang kata rindu. Ajari aku tentang selera-Mu. Hatiku Ruah HaKodes. Ya Rabashakana Rabashakana Rama. Ya Rabashakana Rama. hatiku bertemu hatiku. Perasaanmu Tuhan jadi perasaanku. Jadi perasaanku. Ruah HaKodes. Biar setiap denyut-Mu jadi denyut kami Tuhan. Mari terus dan mari terus, mari terus. Syakana Rabashad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 u. Kia Rabashakana Rabababababababa. Kia Rabu. Kia Rabashadadadadadadu.
manusia yang seringkali hati kami menyintai, menginginkan semua yang fana Tuhan. Menyintai semua dengan dunia dan segala pesonanya. Tapi biar anugerah dan pertolongan-Mu, biar Tuhan, karena anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau mau tinggal di bait ini. Engkau mau, Engkau rela menyuntikkan semua hati-Mu. Engkau rela menyuntikkan semua yang ada dalam pribadi-Mu di dalam hati kami. Kiara basyakana raba segenerebe, kiana raba sege. Sekali lagi Tuhan, biar setiap detik, setiap hari kami hidup itu adalah bicara tentang adjustable dengan Roh-Mu sendiri. Buat kami makin hari makin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu, kita berbahasa roh. Kita mau minta 38 provinsi bangkit. Kita mau minta sebuah api doa yang menyambar, yang dari surga, bahkan sampai seluruh bangsa-bangsa. Kiara basakata kana raba segenerebe papa papa. Kiara maya sokoro. Kiara raba sokono raba segenerebe papa papa. Gereja demi gereja Tuhan. Syakara segenerebe papa. Kiara Kiara papa papa ya segenerebe. Kiara basokono raba segenerebe. Kiara basokono raba segenerebe. Kiara basokono raba segenerebe. Kiara basegenerebe papa. Raba segenerebe. Mari biar gereja-gereja 1 juta penyembah, 1 juta gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai pemulihan pondok Daud, penyembahan sampai di jalan-jalan. Kiara basyadadade. Mari semuanya, Tuhan, biar api yang dari surga itu menyambar kami Tuhan. Buat semua heavenly realm Tuhan, tidak ada yang menjadi letih lesu, tidak ada yang menjadi lemah. Tidak ada Tuhan, kami mau berkata di dalam nama Yesus yang terpisahkan dengan Engkau sendiri. Hari ini sekali lagi ikatan sumpah dan perjanjian itu melayakkan dan memampukan kami berdiri atas 38 provinsi.
berdiri dan membangkitkan semua dari agenda surga. Terima kasih Tuhan, buat kami menyatu lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.